Ya memang awal merintis tuh pasti door to door ya kan. Oh, door to door sempat tuh berarti? Iya, ke kantor-kantor, ke konsultan, kontraktor, seperti itu kan, kenalan terus. Dan oh ya mungkin sedikit flashback dulu pertama kali bisnis itu 6 bulan nol. 6 bulan itu nol. bener-bener cuma nggak ada orderan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para bisnis. Apa kabar? Jumpa lagi di channel YouTube kami yang paling terkeren, terupdate dan paling terhits ya, seantero jagat YouTube. Oke, hari ini jangan lupa sebelum kita mulai, kalau memang tayang ini bermanfaat nantinya tolong lu like and share dan jangan lupa di subscribe. Karena kenapa? Ketika lu subscribe berarti otomatis lu kita akan memberikan update paling update buat lu untuk melihat tayang para bisnis. Hari ini seperti biasa, kita datangin lagi seorang pebisnis. Nah, pebisnis apa ya kita lihat di sini ya? Kita teman bisa lihat ke sebelah kanan ya. Ini adalah seorang pebisnis apa kita tanya. Assalamualaikum, Anin, apa kabar? Waalaikumsalam. Guys, hari ini kita kembali lagi bertemu dengan pebisnis muda wanita ya. Karena kita fokus di pebisnis wanita. Jadi untuk pebisnis pria nanti dulu kita interviewnya ya. Oke. Anin, mau tanya, ini teman-teman juga pasti tanya. Kita biasa bertanyakan kalau awal sebelum Anin ini bisnis, saya nggak tahu ini bisa apa, nanti kita sampaikan saja. Tapi sebelum bisnis, apa latar belakangnya? Sebelumnya apa sih pebisnis? Apakah memang bisnis dari awal atau kerja atau gimana? Enggak, kebetulan dari mulai selesai kuliah, background saya arsitektur. Wih, arsitektur guys, arsitektur jadi oke. Terus jadi, kemudian? Ya mungkin dari apa yang kami pelajari di sana, kayaknya cenderung lebih untuk pengen wirausaha seperti itu. Jadi entah gimana selesai kuliah, yang terpikir cuma pengen punya usaha. Jadi bukan mau kerja di satu perusahaan mana, tapi mau usaha? Iya. Apakah semua lulusan arsitek kayak begitu memang arahnya apa begitu? Bisa jadi. Karena kita cenderung untuk gimana membuat satu konsep, kemudian gimana kita bisa punya ide itu terrealisasi seperti itulah ya. Jadi mungkin pasti mungkin ke arah sana ya. Guys, nih gue baru tahu juga ya, ternyata orang arsitek kebanyakan fokusnya gimana, karena dari pelajaran yang diterima, fokusnya gimana gue membuat satu bisnis yang berhubungan dengan arsitek. Ini keren banget ya. Buat teman-teman yang sekarang di arsitek, selamat ya, bahwa lo jadi pebisnis juga kayak Anin ya. Oke, sekarang kita tanya lagi. Berarti ini lo nggak pernah kerja dong? Jadi ceritanya agak panjang. Oh, nggak apa-apa. Kita siain 20 jam ya buat hari ini. Ya gimana? Nggak sepanjang itu. Ya nggak sepanjang itu gimana nih? Ininya sih memang dari diri saya sebenarnya pengen untuk usaha bisnis. Cuma memang kan pasti ada nih beberapa di lingkungan kita kan juga pasti ada yang kenapa sih nggak kerja aja? Pastilah, pasti ada itu. Jadi, orang tua juga bisa begitu aja. Terus kemudian? Ya kita jalanin aja, maksudnya tetap apply bekerja, karyawan itu tetap. Cuma memang mungkin dari niat sama kejadiannya akhirnya memang nggak untuk bekerja gitu kan, karena udah apply terus sampai tahap terakhir pun ternyata nggak diterima. Jadi ya udah berarti kita harus balik udah fokus ke usaha gitu ya. Iya. Oh, tapi intinya pernah ngirim-ngirim lamaran lah gitu pernah. Nah, sekarang gini nih. Sekarang kita nih mau tahu nih, sebenarnya Anin ini bisnisnya itu apa sih, bergerak di bidang apa ya kalau boleh tahu? Sekarang ini kami bergerak di Fusion Carpet. Jadi Fusion Carpet. Apa tuh Fusion Carpet? Maksudnya ngerjain apa? Kami lebih ke custom, jadi karpet tapi bisa didesain sendiri. Jadi kita bukan jual ready stock karpet yang tinggal jual gitu ya. Jadi bukan jual gelondongan begitu enggak ya? Enggak. Jadi customize gitu maksudnya. Yes, betul. Keren. Perjalanannya memang nggak langsung ke situ ya Pak ya. Oh, awalnya nggak kayak gitu tanya. Awalnya memang di fotografi juga sempat, terus foto berarti ya. Iya. Nah, menemukan bisnis ini juga dalam perjalanan. Jadi nggak yang niat banget yang sampai dari awal udah tahu nih aku mau bisnis karpet gitu ya, enggak. Tapi karena awalnya nyemplungnya ke fotografi. Terus saya berpikir kayaknya saya harus bisa ngedit nih, harus bisa bikin sendiri gitu kan. Akhirnya nambahlah kursus, ceritanya short course gitu, kursus digital. Kursus digital. Iya, 2D gitu. Nah, terus disitulah akhirnya ketemu peluang. Ketemu peluang di mana di lingkungan itu, terus akhirnya
cerita gitu kan. Dan ternyata ada ya industri yang bisa bikin custom karpet seperti itu. Saya juga baru tahu loh. Saya pikir custom karpet cuma buat jok di mobil doang ya, buat di karpet mobil gitu ya. Ternyata bisa juga. Bisa. Nah terus kemudian idenya tadi ada kayak begitu, sebetulnya gini, berpikir apa itu memang peluang yang bagus waktu itu gitu? Apa pikirannya waktu itu Anin? Nggak sesimpel ini aja sih Pak. Gimana? Ini kayaknya kalau aku bisa desain, kan kita harus belajar desain nih ceritanya di kelas sekolah itu kan. Kayaknya kalau aku bisa desain, terus aku bisa order di tempat mereka, di tempat yang dia punya ini, saya bisa pesen dong gitu kan. Terus sesimpel itu, terus dia bilang bisa. Terus malah ternyata orang itu malah menanggapi balik. Kalau gitu kita join aja bareng. Jadi akhirnya kita jalan bareng seperti itu. Awalnya memang bareng partner lah gitu seperti itu. Sebetulnya karpet-karpet itu berarti yang ada di itu di desain ada contohnya juga ya kayak begitu ya. Itu contohnya coba bisa dilihat nggak tuh? Coba dilihat deh. Contohnya seperti ini berarti karpetnya. Iya, jadi kalau misalnya kita belum mulai desain nih, kita ngobrol dulu biasanya. Habis ngobrol, kita tahu kebutuhannya seperti apa, untuk ruang apa gitu kan. Terus baru masuk ke tahap desain. Nah dari desain itu. Desain berarti sendiri tuh ngerjain, berarti Anin? Iya awal kita sendiri. Awal sendiri, Awal sendiri. Karena memang itu kan ini kita ya, maksudnya passion kita gitu ya. Ya misalnya mungkin bisa lihat contoh-contohnya nggak biar tahu gitu ya seperti apa ini gitu. Ini kebetulan yang udah jadi nggak apa-apa yang udah jadi aja, coba kita lihat. Seperti guys ini. Kayak gini ya guys ya. Ini yang klasik. Ya. Ini kayak klasik ya. Ini buat apa di rumah nih ya? Iya, rumah ini ya. Oke. Memang dia di center of ininya. Oke. Seperti itu. Ini udah mulai agak ini buat di kantor, di rumah juga ini ya? Rumah juga, oke. Kemudian mungkin ini buat ada di kantor ya, kali ini di kantor ya? Ini rumah juga, semua rumah. Nah sebetulnya awal-awal tuh memang kita lebih handle ke residential. Jadi fokusnya buat perumahan, berarti pribadi ya yang dikejar, belum ke arah korporat atau yang besar itu belum berarti ya? Waktu itu belum. Tapi berjalannya waktu, alhamdulillah ya dipercaya untuk bisa nanganin proyek yang lebih besar lagi. Nah nanti tinggal tambahin lagi gini. Nah itu kan ada contohnya ya, ini saya lihat lagi ada contohnya lagi tuh ya. Iya ini contohnya, mungkin bisa ini contohnya kayak lihat sampel. Iya, coba lihat. Jadi kita kalau misalnya udah desain tadi itu, nah habis desain tadi terus kita pilih warna, habis pilih warna kita buatkan sampel kecilnya seperti ini dulu. Jadi setiap datang ke klien langsung bawa kayak gini semua? Enggak selalu. Jadi gini, kalau memang klien itu awal kita bawa yang sampel yang ready seperti ini. Ini memang bukan yang orang itu mau pastinya kan. Tapi setelah kita ngobrol tadi, kita gambar, nanti kita buatkan lagi seperti yang dia memang mau bikin. Berarti benar-benar customize per orang tuh pasti beda-beda ya. Dan otomatis buatannya nggak akan sama yang lain dong. Betul. Nah guys, ini loh yang harusnya teman-teman buat mungkin yang ngeliat sini para business owner kali ya di perusahaannya perlu silakan aja. Lewat saya juga boleh. Salah jangan ya. Nggak langsung ngeliat Anin ya. Nah jadi gini, jadi ini penting banget buat teman-teman. Jadi ini bisa untuk bisnis teman-teman juga. Sebenarnya kalau karpet itu didesain, itu sebenarnya manfaatnya apa sih buat mereka gitu? Ada nggak sih kepentingan buat mereka? Apa sih? Pasti banyak. Apa tuh? Boleh nggak sampaikan? Eksklusif, oke. Iya, nggak akan ada yang nyamain. Nggak ada yang nyamain salah satunya berarti ya. Betul. Jadi kita benar-benar punya satu karya atau desain yang nggak orang semua punya. Gitu kan. Dan karya itu sebetulnya otentik itu artinya bisa dari Anin atau dari orang yang ngomong kan bisa dua-duanya. Karena kita butuh sinergi, nggak bisa cuma dari kita gitu ya. Dari mereka juga kita perlu dengarkan pengennya seperti ini, seperti apa, seperti gitu kan. Terus pernah lihat mungkin di tempat lain atau pernah jalan-jalan kemana, terus diaplikasikan ke dalam satu karyanya di tempat lihat sendiri. Tapi keren loh. Tapi ini keren bener nih. Jadi gini guys, jadi buat lo semua yang udah nonton ini keren karena apa ya? Ini modifikasinya keren. Jadi bukan hanya modifikasi mobil atau motor ya, lo renov. Nah ini dalamnya juga lo renov. Nah ini keren banget. Mungkin habis ini kita mau coba ya di rumah ya. Iya, gaya banget. Dapat diskon kan. Jadi ini gini. Sekarang gini nih. Saya mau tanya, kan ini pasti di rumah-rumah awalnya, ya dong. Ini ada ini nggak sih misalkan harus minimum berapa untuk pemesanan order? Nggak ada. Bebas jadinya? Bebas. Jadi kalau kita mau coba dulu nih misalnya buat kamar kita sendiri. Boleh tuh, nggak masalah di rumah doang? Boleh. Jadi walaupun partainya cuma kecil, itu nggak masalah diambil? Nggak apa-apa. Sampai sekarang nih bener? Iya beneran. Guys, ini penting. Biasanya kalau orang bisnis maunya gede-gede.
biar proyeknya banyak semua diambil. Ternyata Anin enggak guys. Jadi buat lo cuma mau di ruang tamu atau misalkan di ruang tidur gitu ya, Betul. itu bisa ya gitu ya. Bisa. Guys, ini patut lo coba. Nanti nggak usah khawatir, nanti di bawah kan kita tulis, ada di Instagram juga segala. Nanti kita tanya lagi. Nah, Iya. Nin, sekarang gini. Sekarang berarti udah melanjut, tadi kan di rumah mulainya. Berarti sekarang udah mulai ke kantor-kantor dong ya Iya, katanya. iya. Boleh tahu nggak sih? Ya mungkin nggak usah namanya, tapi klien-klien itu udah berapa banyak dan siapa aja gitu? Boleh nggak sampaikan? Oke. Dari mulai residensial ya, terus Residensial, kemudian oke, ya memang awal merintis tuh pasti door to door ya kan. Oh, door to door sempet tuh berarti? Iya, ke kantor-kantor, ke konsultan, kontraktor, seperti itu kan, kenalan, terus dan oh ya mungkin sedikit flashback dulu pertama kali bisnis itu 6 bulan nol. 6 bulan itu nol? bener-bener cuma Nggak ada orderan? Iya. Kita kenalan dulu, kenalin produk kita, bikin sampel, belum jadi. Terus seperti itu. Oke, padahal dia udah keluar ya, biaya operasional udah kesana kemari kan pakai ongkos ya? Iya, operasional sih, Oke. betul. Dan itu masih sendiri ya, belum ada karyawan waktu itu ya? Belum, Oke. masih berdua sama partner tadi ya. Oke. Gitu. Tapi ya mungkin memang semua ada masanya ya Mas ya. Iya. Jadi kalau begitu udah begitu ada apa namanya deal, ternyata ya itu udah alhamdulillah mengerjakan satu project di Grand Indonesia. Wah, Grand Indonesia loh guys, Pertama kali, keren. ya. Oke. Jadi, wah itu membuat percaya diri makin tinggi ya kan. Yes, Jadi yeah. portfolio juga naik seperti Oke, itu. oke. Tapi ya memang kita nggak pernah tahu itu di bulan keberapa waktu Oh itu. iya, benar. Namanya juga bisnis ya gitu kan. Iya, Oke. tapi ya itulah yang terjadi. Oke, di Indonesia. Terus yang lain-lain juga ada juga tadi saya dengar ngobrol-ngobrol ada di BUMN juga ada ya? Iya, nah Oh, sudah itu oke. kemudian ke bank-bank swasta juga pernah. Oh, bank-bank swasta juga, Iya. oke. Terus ada opportunity juga kita ya pokoknya ngobrol-ngobrol gini atau boleh ya ada, aku kenalin gitu iya, kan. Aku iya. masukin ke sana boleh. Oke, kita presentasi lagi seperti itu. oke. Dan ya alhamdulillah terus dipercaya juga untuk pegang di salah satu BUMN. Weh, itu makin membuat percaya diri lagi dong ya? Percaya diri lagi. Oke, sekarang gini, hatinya kalau punya orderan dari tempat kayak Grand Indonesia, BUMN segala Iya. macam, setahu saya kan gini ya, mungkin kualitasnya, masalah kualitas. Iya, Nah, betul. kalau fusion ini namanya fusion berarti ya? Fusion, iya. Nah, fusion ini sebenarnya untuk masalah kualitas tuh gimana ya kalau boleh tahu? Betul, itu yang paling utama saya pegang. Jadi artinya memang kita di sini kan menyajikan satu barang yang memang eksklusif, otentik Ya. gitu ya, bukan. Jadi kita pengen bener-bener klien itu merasa oh iya apa yang mereka pengenin bisa diwujudkan. Pertama dari segi desain, dan kedua kita jaga tentang kualitas. Yes. Karena kita nggak mau artinya barang yang udah dibuat bagus terus tiba-tiba cepet rusak kan sayang Iya, gitu benar. kan. Setuju, Jadi setuju. tetap gimana caranya kualitas itu nomor satu. Oke, biar repeat order ya? Iya, Biar repeat order terus kan dan ya? kedua juga ya pastinya. Oke, pasti. Nah, sekarang masalah harga nih. Iya. Masalah harga, Anin, boleh nggak kasih tahu rentang dari paling bawah yang sudah pernah Iya. dilakuin Iya. sampai yang paling mahalnya berapa sih gitu yang Oke, dilakuin? harganya sebenarnya sangat-sangat relatif ya, Oke, Mas. Soalnya kan kembali ke bahan juga. Oke. Jadi kita punya ada bahan yang wool, memang itu cenderung relatif lebih mahal. Oke. Tapi kalau memang Yang wool itu kayak kira-kira gimana wool itu? Wool itu kayak wool gimana? tuh yang ya biasa dipakai di kantor-kantor tuh memang rata-rata wool. Oh, Jadi ini dia wool heavy ya. duty. Jadi dia kalau pertama dikasih apa namanya, misalnya ada orang nggak sengaja rokok gitu ya, Oke, ha? ini nggak Ini akan anti. merambat. Oh, hanya Jadi dia lebih secure, lebih aman. Kalau lebih masalah debu segala macam gampang nggak sih maintenance ini? gampang, tinggal di vakum aja sama ya kayak kita kalau lantai kan disapu gitu Nah, ya. oh ini Kalau gampang ini ya? divakum. Oh, ini nggak sampai dalam-dalam gitu, nggak sampai gitu Enggak, ya? enggak. Oh iya iya Enggak, oke. gitu. Oh ini yang wall baca agak-agak lebih tinggi Iya, lah harganya ya? Iya, betul. Tapi Karena pernah ini dibuat? bulu domba. Oh ini bulu domba ya pernah dibuat yang paling murah berapa waktu itu? Mungkin buat residen gitu, kan tahu buat residen. Residential Kisaran berapa sih kalau residential? Kisarannya- Kalau saya mau nih rencana nih, saya mau nih nanti. Kalau ada diskon kita mau ya, oke. Kira-kira pokoknya waktu kalau itu. harga sebenarnya itu sangat-sangat pokoknya bisa dinaikin. custom, Oh, bisa di oke. custom. Guys, nah ini penting ya. bisa di custom. Anin ini saya tahu ini strategi, nggak usah ngomongin harga dulu ya. Lu kan pasti Iya, penasaran betul. kan? Nah iya, Betul, saya yang tahu penting itu. tahu dulu. Nanti lu hubungin aja di bawah sini ada. Intinya bukan hanya bisa di custom karpetnya, harganya juga bisa di custom ya. Iya. Tapi jangan kelewatan lo nawarnya ya. Oke. Bisa. Nah sekarang ini gini, jadi oke, Anita udah sampaikan itu. Sekarang pertanyaan saya gini, namanya bisnis itu kan pasti ada tantangan dong. Iya. Tadi Anin bilang, oh 6 bulan waktu dimulai awal belum ada orderan gitu kan 6 bulan. Nah 6 bulan itu kan waktu yang lama loh Nin. Betul. Apa yang membuat Anin itu tetap punya passion dan
artinya mental enggak gue tetap harus jalanin 6 bulan walaupun lama tapi haruslah yakin. Apa yang membuat keyakinan itu coba? Itu aja sih. Belief aja sih mas. Belief ya. Okay. Karena maksudnya gini, kita punya barang bagus. Okay. Dan ini masalah orang belum kenal aja. Itu yang saya yakinin gitu. Yes. Jadi ya memang ini butuh waktu dan ya udah kita tekunin aja dulu. Oke. Kita tekunin selama kita memang niatnya baik dan memang punya nilai jual yang memang ini barang bagus gitu kan, pede banget gitu. Jadi ya udah jalanin aja. Oke, nah keren nih guys ya. Jadi si Anin ini juga 6 bulan loh, 6 bulan kali 30 hari berapa coba? Ayo, 180 hari loh kurang lebih. Bayangin 180 hari nggak ada income. Itulah pebisnis. Jadi buat teman-teman jangan bicara bisnis sekarang kelihatannya enak. Luar biasa guys. Jadi kalau lu nggak kuat mental ya jangan coba di sini ya. Jadi karyawan aja nggak apa-apa, itu bagus kok ya. Jangan jadi pebisnis. Nah, Anin, sekarang udah tadi artinya awalnya seperti itu. Nah, sekarang untuk modal awal. Namanya bisnis kan orang bilang butuh modal, segala. Nah, kalau Anin sendiri jalan bisnis ini modalnya berapa sih kalau boleh tahu waktu itu? Modalnya kepercayaan. Guys, lu pasti penasaran apa maksudnya? Apa sih penasaran maksudnya gimana tuh? Saya nggak pakai duit gitu? Ya, maksudnya gini, kan kalau kita ke klien kan pasti ada minta DP ya. Tapi kan barang custom kita memang nggak boleh dong nggak DP, takutnya berubah pikiran nggak jadi ya kan. Jadi kita win-winnya adalah yaudah kita DP. Jadi dari awal ketika ketemu kliennya harus minta arsi DP ya? Supaya tanda jadilah supaya ini ya. Iya, betul. Terus ya kita kan juga punya supplier. Dengan supplier ya kita pokoknya tunjukkan itikat baik kita bahwa kita tuh memang serius, memang mau bantu atau memang mau kerjasama untuk membesarkan bisnis ini seperti itu kan. Ya modalnya awalnya nggak cuma itu. Jadi kita dapat DP, kita bayar DP. Jadi nggak harus ya kalau orang di luar ngomong, kalau bisnis itu harus modalnya ratusan juta, puluhan juta, harusnya enggak ya? Enggak. Guys, ini dengar langsung ya dari pebisnis Carpet Fusion ya. Jadi lu pun nggak usah pusing, sebenarnya nggak ada modal pun banyak sekarang, apalagi sekarang zaman online ya. Soalnya lu mau pakai modal juga bisa kalau mau ya. Iya betul. Oke, nah sekarang gini. Sekarang kan udah tahu tadi modal udah disampaikan. Nah sekarang saya mau tanya, sekarang ini udah punya berapa karyawan ya kalau boleh tahu? Kurang lebih kalau yang di kantor ya, kantor 4 orang. 4 orang ya. Oke. Terus kalau ada yang ngerjain itu segala macam tuh? Iya, itu ada tukang pasang. Oh, itu berdasarkan project berarti ya? Iya, Oke. Itu ada berapa kurang lebih biasanya? 10 lah kurang ya? lebih. Oke, guys, keren ya. Jadi Anin ini ternyata secara nggak langsung berarti Nin udah apa ya, membantu program pemerintah ya. Amin. Nah, menciptakan lapangan pekerjaan loh. Oke, nah guys, ini yang senangnya kenapa gue senang menjadi pebisnis, karena gue juga pebisnis sama. Jadi karena kamu bisa bantu orang. Ini salah satunya menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi bukan hanya buat untuk kita ya, Nin ya, tapi bisa untuk orang lain bermanfaat bisa ya. Oke, ini yang keren ya. Nah, Anin sekarang gini, sekarang udah tadi masalah ini. Kantor berarti, kalau kantor ada di mana nih? Boleh tahu nggak? Boleh tahu ya. Di Fusion Hub namanya. Fusion Hub, jalan apa tuh? Jalan Dr. Saharjo. Dr. Saharjo. Nomor 107A. Nomor 107A. Ini dekat apa ya kalau boleh tahu ada? Daerahnya Tebet Barat. Daerah Tebet Barat, oke. Seberangnya Balai Sudirman. Nah, seberang Balai Sudirman ya, kurang lebih ya. Yang buat tempat nikah itu ya. Iya. Oke, guys, jadi buat lo daerah Saharjo, Tebet, lo segera aja cari. Nanti alamatnya kita taruh di sini biar lo tahu. Silakan aja datang ke sini atau nanti telepon juga kita kasih ya, ada teleponnya juga ya. Nah, terus kemudian berhubungan sama masalah promosi. Sekarang kan zamannya medsos. Iya. Ya dong. Fusion ini pakai medsos apa sih untuk strategi marketing? Boleh tahu nggak sih? Ada apa gitu? Kita ada Instagramnya apa namanya? @fusion.carpet. Apa namanya? @fusion.carpet. Carpet pakai C. Pakai C ya. Nanti ada juga guys, nggak usah khawatir. Jadi di sini juga bisa juga kalau kita nanya-nanya order proyek juga bisa di situ ya. Nggak ada admin juga kan yang ini ya. Pasti akan dijawab ya. Jangan sampai ada Instagram gue jawab 2 minggu ya, bisnis apa itu ya? Oke. Nah sekarang Anin berarti udah ada itu. Terus kemudian yang lain mungkin? Apa tuh? Ada lagi medsos yang lain apa? Website Websitenya apa? Ada www.thefusioncarpet.com. Thefusioncarpet.com. Juga pakai C. Pakai C ya. Jadi ada websitenya guys. Nah ini perusahaan yang bagus salah satunya ini guys. Ya bukan hanya punya Instagram juga, websitenya juga punya ya. Jadi jelas di situ semua udah ada ya, contoh-contoh segala macam ya. Oke guys, lu ntar kepoin aja, ntar kayak kita tulis di bawah, lu nanti bisa lihat aja lah, tanya-tanya segala macam pasti akan dijawab ya. Oke. Nah sekarang tadi kan udah itu sudah. Nah sekarang mau tanya gini, grand design kira-kira ke depan blueprintnya 5 atau 10 tahun ke depan, ini Fusion Carpet mau seperti apa sih kalau boleh tahu? Sebesar apa nih? Apa mau ada sampai mancanegara atau internasional? Kan kita nggak tahu. Nah, kira-kira apa sih, saya boleh tahu nggak sih? Mungkin misinya pertama kita pengen kita tuh
memperkenalkan ke orang Indonesia dulu bahwa kita tuh punya barang bagus. Jadi nggak perlu orang harus cari import gitu ya. Jadi nggak perlu import lagi ya. Nah, berarti kualitas dong ya. Harus bersaing pastinya. Jadi pertama itu aku pengen kenalin gitu. Dan kedua ya memang kita pengen ini juga jadi sampai ke luar negeri gitu kan, bisa ekspor juga. Tapi ada ya ke arah sana. Ada kepikiran ke sana, memang butuh proses ya Mas. Maksudnya semua kembali ke ya tadi, kita nggak pernah muluk-muluk dulu, yang penting di depan mata ada apa jalanin dulu gitu. Tapi memang ujungnya pengennya ke sana. Tapi selama ini kalau boleh tahu udah capai daerah mana aja nih? Apa klien-kliennya nih? Ya Jawa, Bali, udah ya? Sumatera, Sulawesi, Kalimantan udah. Berarti kayak trayek ini ya? Angkap ya? Bus antar kota. Lu sampai keliling sana gitu ya? Keren guys. Nah ini bisnis, ini baru bisnis ya guys. Jadi lu jangan cuma di Jakarta doang atau Jabodetabek, ini sampai keluar daerah gitu ya. Nah buat lo juga yang mau bisnis kayak gini ya, ikutnya karena terus kepoin. Nah sebelum kita lanjut, tetap lagi lo like lagi, share, dan jangan lupa di subscribe. Kalau ini bermanfaat ya lo kasihlah ke teman-teman lo, klien-klien lo, relasi lo. Karena kenapa? Itu pasti pahala buat lo. Dan ingat subscribe itu gratis. Nah terus lanjut nih, Anin, pernah gagal nggak sih? Tadi kan udah tahu 6 bulan, tapi secara nominal pernah nggak sih mana bisnis kan ada pernah ditipu lah apa belum sekarang? Ada nggak sih? Boleh cerita nggak sih? Nggak apa-apa, mau nangis juga boleh ya guys ya. Apa sih yang? Kemarin udah nangis ya. Udah nangis. Jadi ya sudah, sekarang bisa ketawa ya. Itu nangis beneran. Kenapa tuh? Ada apa itu kalau boleh tahu? Ya pastilah, namanya bisnis tuh pasti ada yang kita nggak tahu, terus akhirnya oh iya ternyata salah nih kita, ya udah akhirnya gagal. Tapi bukan gagal yang berarti terus selesai kan gitu ya. Ya tadi nominal berapa sih kalau boleh tahu? Nominalnya berapa? Kegagalan itu pernah kegagalan sampai berapa sih? Ya nggak, ya relatif ya kalau angkanya, tapi sampai sempat puluhan juta, ratusan juta? Puluhan, hampir ratusan. Wow, hampir ratusan. Kenapa saya tanya ini ya guys? Kenapa? Karena lu juga harus tahu bahwa bisnis itu nggak mudah gitu. Jadi ketika lu gagal, Anin bilang ya gue harus lanjutin lagi, move on. Betul ya Anin? Iya. Biasa dong kalau kayak gitu kan. Yang penting belief-nya memang masih. Yang penting belief lu punya. Nah kayak Ani tadi bilang, ya udah jalanin aja lagi. Namanya gagal mah biasa ya. Nah guys, jadi biar tahu ternyata wah ada gagalnya juga. Jadi jangan sekarang kelihatannya Ani senyum gitu ya, senang enggak. Gagalnya wah udah luar biasa. Nah terus kemudian Anin kalau boleh tahu saat ini omset kalau boleh tahu rentang dari angka udah seberapa besar sih Om? Setahun ya, kan kita ngomong bisnis berarti tahunan. Kira-kira setahun itu rata-rata berapa klien sih yang dapat, berapa klien? Kalau besar kecilnya berapa banyak klien kan relatif ya Mas. Ini jadi semua jawabannya relatif. Kira-kira range dari antara setahun itu 5 sampai 10 atau 10 sampai 20 atau 20 sampai 30. Kira-kira mana sih orangnya yang didapatkan? Karena kita bukan retail, jadi memang kita personalize gitu kan ya. Jadi paling di 20-an, 20 karena customize ya, karena beda kan. Iya, karena touch-nya butuh waktu ya. Jadi butuh orang juga yang spesifik juga segmennya ya. Iya. Nah guys, jadi 20 aja tuh oke loh setahun lo. Coba hitung aja sendiri ya. Nah, nih sekarang gini, moto hidup tuh apa sih? Anin tuh seorang pebisnis kan bisa punya moto hidup. Moto hidupnya Anin apa kalau boleh tahu? Selalu pengen jadi orang yang bisa kasih manfaat buat orang banyak. Udah itu aja. Bermanfaat buat orang banyak. Oke guys, ini keren ya, karena moto tuh harus punya. Karena kenapa? Karena moto udah punya itu makin membuat teman-teman juga jalanin bisnis juga enak gitu ya. Betul. Karena itu motonya. Oke, Nin, sekarang mau tahu apa sih habit rutin yang Anin biasa lakuin setiap hari yang membuat tetap bersemangat? Apalah whatever lah, apa mau sering jogging pagi atau apa? Ada nggak sih habit yang mungkin bagus yang mungkin bisa ditiru sama orang lain gitu kan? Apa? Aduh, kalau habit sebenarnya ya sama aja lah ya, mungkin kalau sama nggak yang hebat-hebat banget lah. Cuma ya paling itu aja sih, konsisten aja mungkin ya. Kalau kita punya satu tujuan, kita punya ada sesuatu yang pengen kita capai, ya udah konsisten lakukan yang terbaik. Udah itu aja sih. Kerjain aja pokoknya. Itu ada konsisten ya. Apapun yang terjadi konsisten harus ya. Iya. Oke, ini penting lagi, dapat lagi tuh ketiga ya. Nanti buat tips ya buat teman-teman ya. Nah, sekarang Nin mau tanya lagi, apa arti keluarga buat Anin? Orang tua masih ada, Mak? Masih. Oke. Masih. Apa arti keluarga orang tua buat Anin? Sangat motivator paling besar. Motivator paling besar itu keluarga? Iya, keluarga. Terutama anak. Maksudnya ya buat penguat itu benar-benar kenceng banget deh. Maksudnya kalau kita pengen capai sesuatu tuh, kayak kalau ngelihat anak kayak udah yang, aduh oke lah kita wujudkan lah yuk gitu. Yang penting apa yang mau kita kasih ke mereka itu
tercapai kan gitu. Berarti memberikan yang terbaik kepada orang yang disayang itu motivatornya ternyata ya. Itu paling kuat berarti untuk Anin seperti itu ya. Nah sekarang Anin orang tua support nggak sih sama bisnis Anin, terus pasangan support nggak sih bisnis ini? Support. Sangat support ya. Betul. Ya awalnya memang kan semua butuh pembuktian dulu kali ya Mas. Jadi ya awal pasti mungkin kalau buat teman-teman yang merasa awalnya tidak disupport, ya saya pun sama gitu. Jadi awalnya berarti nggak disupport awalnya? Bukan nggak disupport, tapi kayak dianggap mungkin nggak ada kerjaan gitu ya. Karena nggak jelas ya kerjaannya ya. Waktunya kita sendiri yang atur gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, ada hasil, ada pencapaian, malah kebalik gitu kan. Oh, baru mereka kayaknya benar ya. Jadi ya begitulah. Jadi intinya adalah kalau ketika bisnis mungkin tidak disupport oleh orang terdekat, buktikan bisnis itu memang bagus. Gitu intinya ya. Buktikan bahwa kita memang bisa mencapai apa yang mau kita capai gitu. Oke, keren. Tips lagi keempat ya. Nah, nanti lu cari sendiri ya. Kita rangkum. Nah, selanjutnya Anin, kalau tadi orang tua masih ada, saya selalu bertanya pada semua orang-orang yang saya interview. Apa sih impian buat orang tua yang mungkin mau dan belum dicapai tapi akan dicapai dari hasil bisnis ini? Ada nggak sih? Apa ya? Kalau secara materi mungkin mereka enggak terlalu, tapi ya pasti mereka bisa memberikan kebanggaan ya mungkin ya. Kebanggaan itu tadi ya. Terus apa lagi ya? Kebanggaan, pokoknya intinya mereka melihat menjadi anak yang bisa bakti lah mungkin ke orang tua, itu penting kali ya. Mungkin secara materi enggak, tapi kan bakti paling penting gitu. Iya betul. Mengikuti ya. Karena misalnya orang tua kan enggak terlalu ini juga biasanya, enggak pernah minta-minta, tapi bakti mereka kepada mereka kita anaknya ya. Nah, sekarang saya tanya gini, ini sekarang gini. Apa sih, tadi kan saya lupa nanya gini, udah berapa tahun bisnis ini? Saya lupa tadi nanya tuh. Dari tahun berapa sampai tahun berapa sih bisnis karpet ini, fusion ini? Iya, pertama kalinya ya. Jadi pencetusnya pertama itu tahun 2008, berarti sekarang udah 12 tahun. Iya, tapi terus kita kan harus ada badan hukum segala ya, itu baru di 2009. 2009 badan hukumnya sekarang, berarti setelah ada badan hukum 11 tahun ya kurang lebih. Guys, 11 tahun lu guys udah bisnis. Bayangin coba omsetnya udah berapa? Pasti lo ngiri. Oke, nah sekarang Anin mau tanya lagi yang terakhir adalah teman-teman kan yang pasti ngelihat tayangan ini kan pasti mau tahu gimana cara memulai bisnis. Baik. Supaya dia mengurangi kegagalan-kegagalan yang tadi sudah dialami oleh Anin. Apa sih tips-tipsnya supaya mereka mengurangi kegagalan itu sebagai seorang pebisnis? Mengurangi kegagalan. Nah, iya. Apa sih tips untuk mulai berbisnis lah? Untuk mulai berbisnis apa sih harus siapin? Ya kalau dari saya sih mental kita udah harus siap. Mental harus siap itu maksudnya mental siap jadi pebisnis gitu ya? Iya, apapun ya tetap ditekunin, jangan sampai nanti kok gagal pindah lagi. Gitu. Berarti ditekunin yang kedua. Mental satu, kedua ditekunin. Nah, terus kemudian yang ketiga apa nih? Ketiga, saya seneng banyak ketemu orang. Artinya belajar dari pengalaman orang juga gitu. Berarti banyak harus punya komunitas gitu ya? Berarti harus berteman kayak gitu ya? Harus ada jaringan gitu ya? Ketiga ada jaringan. Lu kalau nggak ada jaringan, lu bisa sorry bro, kecuali tinggalnya di hutan atau di goa, lu nggak punya jaringan ya. Jadi harus ada berteman ya. Iya. Karena dari situ kita jadi dapat market baru, dapat opportunity baru seperti itu kan. Keren. Keempat ada konsisten mungkin tadi dibilang ya. Konsisten ya. Kan harus konsisten. Terus tadi belief juga iya katanya. Iya. Belief juga ada 5 tuh berarti. Kenapa sih harus belief itu penting sih? Ya itu yang menguatkan kita untuk tetap bertahan walaupun banyak tantangan, banyak kegagalan mungkin yang terjadi gitu ya. Tapi ya kalau ada belief itu saya yakin kita pasti bisa capai apa yang kita mau, gitu aja. Guys, 5 cukup buat lo ya. Nah guys, jadi Anin thank you banget, sama-sama. Udah bisa sharing di teman-teman. Semoga bisnisnya saya doain fusionnya menjadi luar biasa, omsetnya berlimpah ruah ya. Dan jangan lupa nanti saya minta diskon ya. Oke, jadi guys, sudah hari ini acara kita thank you banget sudah lihat dari tayangan kita. Jangan sampai lupa lu like and subscribe, jangan sampai lupa, karena kenapa? Ketika lu subscribe menjadi otomatis lu akan dapat orang yang paling pertama update untuk informasi tentang para bisnis. Oke, thank you teman-teman. See you in the next session. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.